Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, bertemu lagi dengan saya Cindy Triasari dari kelas 11 TCKT 2. Nah, jadi pada video kali ini kita akan membahas mengenai menghubungkan antar VLAN. Nah, di dalam video ini terdapat 10 pembahasan. Yang pertama, konfigurasi inter VLAN routing, 2 konfigurasi DHCP server pada root, 3 switch layer 2 dan switch layer 3, yang keempat konfigurasi switch virtual interface, yang kelima konfigurasi IP address dan pengujian SVI, lalu yang keenam DHCP server pada MLS, yang ketujuh soal VLAN, yang kedelapan bahas soal pengujian ping dan DHCP, materi yang kesembilan bahas soal VLAN dan trunking, dan yang terakhir bahas soal inter VLAN routing. Nah, kita masuk ke materi yang pertama, yaitu konfigurasi inter VLAN routing. Nah, jadi pada materi kali ini kita itu akan belajar mengenai inter VLAN routing. Nah, untuk topologinya itu masih sama seperti yang sebelumnya, yang ada di bab 5. Namun, kali ini kita itu akan menambahkan satu router yang akan terhubung ke switch 1. Ini kita pakai yang router versi 2811 atau yang ini paling ujung. Setelah itu kita tambahkan. Nah, lalu untuk menghubungkannya itu kita pakai yang kabel automatic. Nah, jika sudah terhubung, di sini juga saya sudah menyediakan catatannya. Di sini itu catatan konfigurasi yang dimana nantinya kita akan mengkonfigurasi IP untuk VLAN 1, VLAN 10, dan VLAN 20. Nah, setelah itu langsung saja kita buka terminal routernya. Nah, lalu kita masuk ke CLI. Di sini kita ketikkan no, lalu kita enter. Nah, lalu kita masuk ke global configuration mode. Nah, setelah itu kita masuk ke interface yang mengarah ke switch. Fast Ethernet 0/0. Nah, lalu kita enter. Nah, selanjutnya kita itu tambahkan IP untuk VLAN 1. Nah, karena IP network VLAN 1 adalah 192.168.1.0, maka di sini kita ketikkan IP. Nah, lalu untuk subnet masknya itu 255. Nah, kalau sudah kita bisa enter. Lalu kita itu akan mengaktifkan interface tersebut dengan menggunakan perintah no shutdown. Lalu kita enter. Nah, lalu kita akan cek konfigurasinya menggunakan Nah, lalu kita enter. Dapat dilihat IP-nya itu di sini sudah muncul ya, teman-teman. Nah, berarti di sini interface sudah aktif. Selanjutnya kita itu akan membuat sub interface untuk mengkonfigurasi VLAN 10 dan VLAN 20. Nah, untuk sub interface VLAN 10 ini kita bisa exit terlebih dahulu. Lalu kita ketikkan nah, lalu enter. Kita bisa enter lagi. Nah, setelah masuk ke sub interface ini kita jalankan perintah encapsulation. Nah, ini 10 ini karena kita itu akan mengkonfigurasikan VLAN 10 ya, teman-teman. Lalu kita bisa enter. Nah, kemudian ini kita tambahkan IP address. Nah, lalu untuk subnet masknya itu 255. Nah, seperti ini. Lalu kita bisa enter. Nah, setelah itu kita akan mengaktifkan interface dengan menggunakan perintah no. Lalu enter. Lalu kita cek kembali dengan perintah nah, seperti ini. Lalu enter. Nah, di sini sub interface pada VLAN 10 di sini sudah aktif ya, teman-teman. Nah, selanjutnya kita itu akan membuat sub interface untuk VLAN 20. Caranya sama seperti yang sebelumnya, hanya berbeda pada nomor file dan IP address-nya. Di sini kita bisa exit terlebih dahulu.
Nah, lalu di sini kita bisa masuk ke sub interface dengan mengetikkan encapsulation. Seperti ini, lalu kita bisa enter. Lalu kita masukkan IP address-nya. Lalu untuk subnet masknya 255.255.255.0. Nah, lalu kita enter. Setelah itu kita aktifkan interface dengan perintah no shutdown. Nah, lalu kita cek kembali dengan perintah to show IP interface brief. Nah, lalu kita enter. Nah, dapat dilihat bahwa di sini itu sudah aktif semua ya teman-teman. Dari yang VLAN 1, 10 sampai 20. Lalu selanjutnya kita itu akan mengkonfigurasikan default gateway pada masing-masing PC sesuai dengan VLAN-nya. Nah, pada PC 1 divisi 1 itu berada di VLAN 1 sehingga gateway-nya adalah 192.168.10.1. Namun karena IP PC 1 sebelumnya adalah 10.1, maka IP tersebut akan kita ubah menjadi 10.20. Nah, divisi pada VLAN menggunakan gateway yaitu 192.168.20.1. Nantinya PC 4 ini akan kita ubah menjadi 20.20. Di sini langsung saja kita lakukan konfigurasinya. Nah, di sini saya sudah selesai konfigurasi PC-nya. Nah, langkah selanjutnya dalam mengkonfigurasi terang pada interface switch yang akan mengarah ke router, yaitu Fast Ethernet FA0/8. Nah, di sini kita bisa klik switch satunya. Nah, lalu kita masuk ke CLI. Kemudian di sini kita langsung masuk ke interface FA0/8. Kita ke global configuration terlebih dahulu. Nah, lalu kita ketikkan FA0/8. Lalu enter. Nah, lalu di sini kita langsung ketikkan switch port. Nah, lalu kita enter. Kita bisa enter lagi. Nah, setelah semuanya selesai, ini kita akan coba mengirimkan paket dari PC 1 ke PC 4. Nah, bisa kalian lihat di sini keterangannya itu sudah successful, yang artinya antar VLAN routing telah berhasil dikonfigurasi. Nah, selanjutnya kita masuk ke materi yang kedua, yaitu konfigurasi DHCP server pada root. Nah, pada konfigurasi DHCP server ini nantinya PC-PC akan mendapatkan IP address secara otomatis sehingga kita tidak perlu lagi mengetikkan IP secara manual pada setiap PC. Nah, langsung saja kita buka routernya. Nah, lalu kita ke CLI. Setelah itu kita masuk ke global configuration. Lalu di sini kita ketikkan perintah IP DHCP whole VLAN. Nah, di sini itu saya menggunakan angka 1 agar lebih mudah dan sesuai dengan VLAN-nya. Nah, lalu kita bisa enter. Nah, selanjutnya itu kita akan tambahkan networknya untuk VLAN 1. Nah, lalu untuk subnet masknya 255.255.0. Setelah itu enter. Di sini jangan lupa untuk mengkonfigurasi default gateway-nya dengan menggunakan perintah default. Nah, lalu kita bisa enter. Nah, berikutnya ini kita itu akan tambahkan DNS server agar PC dapat terhubung ke internet. Ini kita ketikkan DNS server. Nah, DNS yang digunakan itu adalah DNS milik Google, yaitu 8.8. Seperti ini. Nah, lalu kita enter. Nah, jika sudah selesai, di sini kita bisa ketikkan perintah exit. Nah, lalu kita akan melakukan langkah yang sama untuk VLAN 10 dan
VLAN 20. Nah, caranya sama persis, hanya berbeda pada nama pool, network, dan gateway-nya saja. Di sini kalian bisa simak videonya karena di sini akan saya percepat. Nah, di sini jika semua konfigurasi sudah selesai, kita akan coba pada salah satu PC. Nah, di sini kita ke PC 7. Nah, lalu kita ke bagian desktop, lalu ke IP configuration. Lalu kita ubah pengaturannya menjadi IP DHCP. Nah, kemudian kita tunggu proses request IP address-nya. Nah, di sini sudah muncul IP address secara otomatis, yang artinya di DHCP server ini berhasil dikonfigurasi ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita masuk ke materi yang ketiga, yaitu switch layer 2 dan switch layer 3. Nah, perlu kalian ketahui bahwa switch multi-layer merupakan switch layer 3. Sedangkan switch 2960 merupakan switch layer 2. Nah, lalu bagaimana cara kita mengetahuinya? Nah, untuk yang switch layer 2 biasanya kita menggunakan switch 290. Nah, sedangkan untuk switch multi-layer itu kita menggunakan switch 3560. Nah, angka 3 pada switch 3560 menunjukkan bahwa switch tersebut bekerja pada layer 3. Begitu juga dengan switch 2960. Angka 2 pada 3 tersebut menunjukkan bahwa switch ini bekerja pada 2 layer. Nah, pada switch layer 2, switch hanya dapat menghubungkan perangkat yang berada dalam network yang sama. Nah, sebagai contoh itu, PC1 dan PC4 berada pada network yang berbeda, sehingga switch layer 2 tidak dapat membantu komunikasi antar kedua PC tersebut. Nah, oleh karena itu, switch layer 2 membutuhkan bantuan router agar perangkat network yang berbeda dapat saling terhubung. Nah, sedangkan pada switch yang layer 3, switch ini sudah mampu menghubungkan PC1 dan PC4 tanpa bantuan router, yang artinya yang switch layer 3 itu dapat menghubungkan kedua perangkat yang berbeda pada network yang berbeda tanpa menggunakan router. Nah, kita lanjut ke materi yang keempat, yaitu konfigurasi switch virtual interface. Nah, di sini saya sudah menambahkan dua PC yang terhubung dengan multi-layer switch atau MLS. Nah, serta catatan konfigurasi yang akan kita gunakan. Nah, langkah pertama ini kita akan konfigurasi IP address pada masing-masing PC ini. Ubah posisinya terlebih dahulu. Nah, lalu kita ganti nama PC-nya menjadi PC20. Seperti ini. Nah, di sini kita bisa konfigurasi ke PC19 terlebih dahulu. Kita bisa ke desktop, IP configuration, lalu di sini kita isikan IP-nya. Untuk PC19, IP address-nya yaitu 192.168.10.55. Nah, untuk subnet mask-nya ini 255.255.255.0. Nah, lalu kita bisa ke PC20. Nah, di sini untuk IP-nya itu 192.168.20.55. Untuk subnet mask-nya itu sama ya, teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan membuat VLAN pada switch. Di sini kita bisa klik switch MLS-nya, lalu kita ke CLI. Nah, di sini kita masuk ke Global Configuration Mode terlebih dahulu. Nah, yang pertama ini kita akan membuat VLAN 10 dengan nama programming. Nah, setelah itu kita bisa exit terlebih dahulu. Kemudian kita buat yang VLAN 20. Untuk namanya marketing. Nah, jika VLAN ini sudah dibuat, selanjutnya kita masuk ke interface yang terhubung ke PC. Nah, untuk PC19, interface yang terhubung adalah FA0/2. Nah, di sini kita bisa ketikkan exit terlebih dahulu, lalu interface FA0/2, lalu enter. Kemudian kita bisa ketikkan switch port mode akses, lalu enter. Kita bisa ketikkan lagi perintah switch port. Nah, lalu kita enter. Selanjutnya untuk divisi 20, interface yang digunakan adalah FA0/03. Di sini kita bisa masuk ke
interface FA. Sini kita keluar terlebih dahulu. Lalu kita masuk ke interface FA0 slice 3. Kemudian di sini kita ketikkan perintah switch port. Nah, lalu kita bisa ketikkan lagi switch access VLAN 20. Nah, lalu kita bisa enter. Nah, lalu jika sudah, kita cek konfigurasi VLAN dengan perintah do show VLAN brief. Nah, dapat kalian lihat di sini sudah masuk ke VLAN yang sesuai ya teman-teman untuk masing-masing interface-nya. Nah, kita lanjut ke materi yang kelima, yaitu konfigurasi IP address dan pengujian SVI. Nah, kita akan memasukkan IP address ke VLAN melalui switch virtual interface atau SVI. Nah, pertama kita bisa klik switch-nya. Nah, di sini saya sudah masuk ke global configuration. Nah, jika sudah, kita masuk ke VLAN 10 terlebih dahulu. Nah, lalu di sini kita bisa masukkan IP address 192.168.10.1. Kemudian untuk subnet masknya itu 255.255.255.0. Lalu kita enter. Nah, kemudian kita exit. Kita bisa masuk ke interface VLAN 20. Nah, lalu kita bisa enter. Kemudian kita bisa exit lagi. Lalu kita masuk ke interface VLAN 1. Nah, lalu kita ketikkan IP address-nya. Lalu enter. Nah, jika sudah, ini kita ketikkan no shutdown, lalu enter. Nah, lalu kita cek konfigurasi menggunakan to show di interface brief. Lalu kita bisa klik spasi. Kalian bisa lihat bahwa interface VLAN sudah aktif ya teman-teman. Nah, selanjutnya ini kita akan tambahkan default gateway pada masing-masing PC sesuai dengan VLAN-nya. Nah, konfigurasi ini dilakukan pada PC yang terhubung dengan multi-layer switch atau MLS. Nah, PC yang terhubung yaitu berada di ruangan 3. Nah, untuk VLAN-nya itu 10. Lalu gateway yang digunakan adalah 192.168.10.1. Lalu untuk VLAN 20 itu gateway-nya yang digunakan 192.168.20.1. Nah, di sini saya akan melakukan proses konfigurasinya. Di sini saya sudah selesai untuk melakukan konfigurasi. Lalu kita akan buka switch MLS-nya. Nah, lalu kita bisa cek statusnya dengan menggunakan perintah IP enter. Nah, di sini itu muncul keterangan ICMP ready change is empty. Nah, yang berarti switch MLS masih berada pada layer 2. Nah, agar switch MLS dapat berfungsi sebagai layer 3, kita bisa aktifkan routing dengan menggunakan perintah Nah, di sini kita bisa enter. Lalu jika sudah, kita bisa cek kembali menggunakan perintah seperti ini. Nah, sekarang tampilannya itu sudah berubah, yang menandakan bahwa switch MLS sudah berada pada layer 3. Nah, terakhir kita itu akan mencoba mengirimkan paket antar PC dari PC 16 ke PC 19. Jika paket berhasil terkirim, maka konfigurasi IP address dan SVI sudah berhasil dilakukan. Nah, jika awalnya itu failet seperti ini, kita itu bisa mengulangi saja untuk mengirimkan paketnya. Nah, selanjutnya kita masuk ke materi yang keenam, yaitu DHCP server pada MLS. Nah, sekarang kita akan mencoba mengkonfigurasi DHCP server pada multi-layer switch atau MLS. Nah, untuk langkah-langkah konfigurasinya tidak jauh berbeda dengan konfigurasi DHCP pada router sebelumnya. Langkah pertama itu kita buka switch MLS-nya. Lalu di sini saya sudah masuk ke global configuration mode. Setelah itu kita bisa ketikkan perintah IP DHCP full VLAN. Nah, lalu kita enter. Selanjutnya kita masukkan network untuk VLAN 10-nya.
Nah, lalu untuk subnet masknya itu seperti biasa 255.255.255.0. Setelah itu kita bisa enter. Nah, jika sudah, kita akan tambahkan default gateway-nya. Nah, kita ketikkan seperti ini lalu enter. Nah, di sini itu terdapat kesalahan. Di sini harusnya tulisannya itu default router. Nah, seperti ini lalu enter. Setelah itu kita tambahkan DNS servernya. Nah, kita pakai DNS Google yaitu 8.8.8 lalu enter. Nah, jika sudah selesai, kita lakukan langkah yang sama untuk VLAN 20 dan VLAN satunya. Nah, di sini kalian bisa perhatikan karena caranya sama namun akan saya percepat. Nah, setelah konfigurasi selesai, kita akan melakukan pengujian pada PC19 yang terhubung ke MLS. Nah, di sini kita bisa klik. Nah, lalu kita masuk ke bagian IP configuration. Setelah itu kita pilih yang DHCP. Nah, bisa dilihat di sini bahwa PC sudah langsung mendapatkan IP address secara otomatis yang menandakan bahwa DHCP server pada MLS ini sudah berhasil. Kita masuk ke materi yang ketujuh yaitu soal VLAN. Nah, selanjutnya kita itu akan membahas soal VLAN. Nah, pada bagian ini saya sudah membuat sebuah topologi baru. Dan nantinya PC-PC ini akan saya kelompokkan berdasarkan VLAN. Nah, untuk pembagian VLAN-nya ini kita pembagian berdasarkan warna. Nah, pada bagian merah ini menggunakan VLAN 10. Lalu untuk bagian kuning ini menggunakan VLAN 20. Dan yang warna hijau itu menggunakan VLAN 30. Lalu untuk bagian biru menggunakan VLAN 40. Dan yang bagian ungu itu menggunakan VLAN 50. Nah, di sini juga saya sudah menyiapkan catatan atau note yang digunakan untuk IP address yang akan digunakan pada masing-masing PC. Di sini saya akan mengkonfigurasikannya. Nah, konfigurasi ini disesuaikan dengan pembagian VLAN dan IP address tersebut. Kita masuk ke materi yang ke-8 yaitu bahas soal inter-VLAN routing. Nah, di sini kita langsung konfigurasikan inter-VLAN routingnya. Nah, langkah pertama di sini kita buat sub interface terlebih dahulu pada interface router yang mengarah ke switch. Di sini kita bisa buka terlebih dahulu routernya. Lalu kita bisa ke CLI, kita bisa ketikkan no. Lalu enter. Nah, ini kita bisa masuk ke global mode. Nah, di sini saya sudah masuk ke dalam global mode-nya. Lalu kita akan masuk ke sub interface yang mengarah ke switch, yaitu interface router yang mengarah ke switch FA0. Kita ketik terlebih dahulu FA0/0. Lalu kita enter. Nah, kemudian kita aktifkan interface tersebut dengan perintah no shutdown. Lalu kita enter. Nah, di sini kita bisa enter lagi. Nah, lalu kita akan buat sub interface untuk VLAN 10. Kita bisa exit terlebih dahulu. Nah, lalu kita bisa ketikkan Nah, lalu kita bisa enter. Nah, kemudian kita konfigurasikan encapsulation-nya. Nah, di sini kita bisa ketikkan encapsulation dot 1Q. Nah, lalu kita bisa enter. Kemudian kita masukkan IP address-nya. Nah, untuk subnet masknya itu seperti biasa 255.255.255.0. Lalu kita enter. Nah, jika sudah, kita akan buat juga sub interface untuk VLAN 20, 30, 40 dan yang 50. Nah, di sini itu saya sudah mengkonfigurasikan VLAN 20, 30, 40 dan 50. Nah, lalu kita bisa exit terlebih dahulu. Setelah itu kita bisa cek menggunakan perintah do show brief. Nah, lalu kita enter. Nah,
Teman-teman bisa lihat di sini bahwa IP address sudah masuk dan status sudah up semua. Nah, selanjutnya ini kita itu akan mengonfigurasi IP DHCP server. Nah, pertama ini kita buat DHCP untuk VLAN 10 terlebih dahulu. Di sini kita bisa ketikkan IP DHCP full VLAN, lalu enter. Nah, kemudian di sini kita masukkan networknya. Nah, lalu subnet masknya itu sama seperti biasa 255.255.255.0. Lalu kita bisa enter. Nah, lalu kita masukkan default gateway-nya. Lalu enter. Nah, kemudian kita masukkan DNS servernya. Di sini kita menggunakan DNS Google yaitu 8.8.8. Lalu enter. Nah, jika sudah, kita juga bisa melakukan langkah yang sama untuk VLAN lainnya seperti VLAN 20, 30, 40, dan 50. Nah, jika kita sudah konfigurasikan semuanya, maka inter-VLAN routing dan DHCP telah berhasil kita konfigurasikan. Nah, lalu kita masuk ke materi yang ke-9 yaitu bahas soal VLAN dan trunking. Nah, selanjutnya di sini kita akan membuat VLAN pada switch. Nah, ini kita mulai dari switch yang satu terlebih dahulu. Di sini kita klik. Nah, lalu kita ke CLI. Nah, lalu kita bisa enter. Yang pertama ini kita akan masuk ke global mode terlebih dahulu seperti biasa. Nah, lalu di sini kita akan membuat VLAN terlebih dahulu. Di sini kita bisa ketikkan VLAN 10. Lalu enter. Kemudian kita ketik VLAN 20. Di sini itu kita tidak usah beri nama. Nah, kita lakukan sampai VLAN 50. Ini saya sudah melakukannya sampai VLAN 50. Nah, di sini kita exit terlebih dahulu. Nah, lalu kita bisa cek menggunakan perintah do show. Lalu kita enter. Nah, di sini dapat kalian lihat VLAN 10 sampai VLAN 50 itu sudah berhasil dibuat ya teman-teman, dan di sini pun sudah aktif. Nah, selanjutnya itu kita akan melakukan konfigurasi VLAN yang sama pada switch 2 dan 3. Ini kita ke switch 2 terlebih dahulu. Di sini kita enter, lalu kita masuk ke global mode terlebih dahulu. Nah, lalu kita bisa ketikkan sama seperti yang tadi, VLAN 10 sampai VLAN 50. Nah, di sini saya sudah mengkonfigurasikan VLAN 10 sampai VLAN 50. Nah, di sini kita bisa exit. Kemudian kita cek menggunakan do show VLAN brief. Dapat dilihat di sini juga sudah aktif ya teman-teman, sudah ada semua. Nah, kita lanjut ke yang switch ketiga. Nah, di sini kita lakukan hal yang sama seperti sebelumnya. Kita masuk ke global mode terlebih dahulu. Lalu kita bisa ketikkan VLAN 10 sampai VLAN 50. Nah, di sini sudah, lalu kita exit. Lalu kita bisa cek. Seperti ini. Nah, kalian bisa lihat di sini, itu juga sudah aktif semua ya teman-teman. Supaya kita tidak bingung, kita akan mengganti nama switch-nya terlebih dahulu. Kita ubah menjadi switch 3. Lalu ini switch 2. Dan yang ini switch 1. Nah, setelah selesai ini kita akan memasukkan interface ke dalam file. Nah, di sini kita masuk ke switch 1, lalu kita ke CLI lagi. Pada switch 1 ini kita bisa langsung masuk ke interface rainface. Kita ketikkan int rank fa0/2 sampai 3. Nah, lalu kita enter. Nah, lalu kita ketikkan perintah switch start. Lalu kita bisa enter. Nah, selanjutnya kita masukkan interface lain
ke VLAN 20. Nah, seperti ini, lalu kita bisa exit. Kemudian kita masukkan juga IND rank FA 06 sampai 7. Lalu kita enter. Nah, jika sudah, kita bisa ketikkan exit. Kalian itu bisa melakukan langkah yang sama untuk VLAN lainnya pada setiap switch. Nah, di sini saya sudah selesai mengkonfigurasi akses port. Nah, selanjutnya kita akan mengkonfigurasi trunking. Nah, pada switch 1, kita masuk ke switch 1. Nah, pada switch 1, interface yang mengarah ke switch 2 adalah FA0/1. Kita bisa ketikkan, lalu enter. Nah, kemudian kita ketikkan switch port. Nah, setelah itu kita cek menggunakan perintah to show interface trunk. Nah, dapat kalian lihat di sini, ini itu sudah ada ya teman-teman. Nah, selanjutnya pada switch 2, kita masuk ke switch 2. Lalu di sini kita akan mengkonfigurasi 3 trunk. Nah, langsung saja kita bisa ketikkan IND rank FA0/1. Nah, lalu kita ketikkan switch port. Nah, lalu kita cek menggunakan perintah to show interface trunk. Nah, dapat dilihat di sini itu sudah ada ya teman-teman. Nah, lalu kita lanjut ke switch 3. Kita exit terlebih dahulu. Nah, pada switch ketiga ini kita masuk ke interface FA0/1, lalu enter. Setelah itu kita ketikkan switch port trunk, lalu enter. Nah, lalu kita cek menggunakan perintah to show interface trunk. Nah, dapat kalian lihat di sini, ini juga sudah ada ya teman-teman. Nah, jadi di sini semua trunk itu sudah berhasil dikonfigurasikan, dan VLAN antar switch juga sudah saling terhubung ya teman-teman. Setelah itu kita lanjut ke materi yang 10, yaitu bahas soal pengujian ping dan DHCP. Nah, di sini kita akan melakukan pengujian ping dan DHCP sebagai contoh pada PC 1. Nah, lalu kita masuk ke menu IP configuration. Nah, di bagian ini kita ubah pengaturan IP menjadi DHCP. Kalian lihat di sini bahwa IP address itu sudah muncul secara otomatis, artinya konfigurasi DHCP telah berhasil ya teman-teman. Sekian pembahasan yang dapat saya sampaikan pada video kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.